Khalil Gibran, seorang tokoh yang jejaknya tetap abadi dalam dunia sastra dan seni. Khalil Gibran sang sufi dari Lebanon dan pujangga universal. Nama Khalil Gibran mungkin akan selalu terukir sebagai salah satu pujangga terbesar yang pernah dilahirkan oleh tanah Lebanon. Namun karyanya melampaui batas geografis, merasuk ke dalam jiwa manusia di seluruh penjuru dunia. Lahir dengan nama lengkap, Gibran Khalil Gibran pada 6 Januari tahun 1883 di Bsari, sebuah desa pegunungan di Lebanon Utara, yang kala itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Masa kecil Gibran tidaklah mudah. Ia tumbuh dalam kemiskinan dan ketidakstabilan, di tengah pergolakan politik dan sosial yang melanda wilayahnya. Ayahnya seorang penagih pajak yang seringkali berurusan dengan hukum, meninggalkan jejak kekacauan dalam keluarga. Ibunya Kamila Rahma adalah sosok yang kuat dan berpendidikan, memungkinkan ia mendalami bahasa, sastra, dan filosofi Timur Tengah yang kelak akan sangat memengaruhi karyanya. Ia mempelajari Al-Quran, Injil, dan teks-teks Sufisme yang semuanya membentuk landasan spiritual dalam pemikirannya. Sekembalinya ke Boston pada awal abad ke-20, Gibran semakin menenggelamkan diri dalam dunia seni dan sastra. Ia mulai menulis dalam bahasa Arab dan Inggris, bereksperimen dengan berbagai bentuk ekspresi. Pertemuannya dengan Mary Elizabeth Haskell, seorang kepala sekolah yang lebih tua dan kaya raya, menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Haskell bukan hanya seorang patron seni, tetapi juga kekasih intelektualnya. Ia mengenali bakat luar biasa Gibran dan menjadi pendukung finansial, editor, dan penasihatnya yang paling setia. Hubungan mereka meskipun kompleks dan seringkali tidak konvensional, bertahan sepanjang hidup Gibran dan sangat memengaruhi perjalanan kreatifnya. Karya-karya awal Gibran dalam bahasa Arab mencerminkan keprihatinannya terhadap kondisi sosial dan politik di tanah airnya. Novel-novel seperti Spirits Rebellious, Arwah Mutamaridah, dan Broken Wings, Al-Ajnihah Al-Mutakasirah adalah kritik tajam terhadap penindasan, ketidakadilan, dan kemunafikan dalam masyarakat. Ia menjadi suara bagi kaum tertindas dan menyerukan reformasi. Namun, puncak ketenarannya datang ketika ia mulai menulis secara ekstensif dalam bahasa Inggris. Pada tahun 1918, ia menerbitkan The Madman, Sang Gila, kumpulan fabel dan perumpamaan yang penuh dengan simbolisme dan makna filosofis. Buku ini adalah pendahulu dari magnum opusnya, The Prophet, Sang Nabi, yang diterbitkan pada tahun 1923. The Prophet adalah sebuah mahakarya yang mendalam dan abadi. Buku ini adalah kumpulan esai puitis yang disampaikan oleh seorang bijak bernama Al-Mustafa yang akan segera meninggalkan Orvalesa, pernikahan, anak-anak, memberi, makan dan minum, pekerjaan, kegembiraan dan kesedihan, rumah, pakaian, membeli dan menjual, kejahatan dan hukuman, hukum, kebebasan, akal dan gairah, rasa sakit, pengetahuan diri, mengajar, persahabatan, berbicara, waktu, baik dan jahat, doa, kesenangan, keindahan, agama, dan kematian. Gaya penulisan Gibran dalam The Prophet sangat liris dan meditatif, menggabungkan elemen puisi, prosa, dan filsafat. Pesan-pesannya universal dan transenden, menyentuh inti pengalaman manusia. Buku ini segera menjadi fenomena global, diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa, menjadikannya salah satu buku terlaris sepanjang masa. Kekuatan The Prophet terletak pada kemampuannya untuk menawarkan kenyamanan, inspirasi, dan pencerahan bagi jutaan orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Selain sebagai penulis, Gibran juga seorang seniman visual yang ulung. Lukisan-lukisannya seringkali berkarakter simbolis, surrealis, dan mistis, mencerminkan tema-tema yang ia eksplorasi dalam tulisannya. Ia seringkali menggambarkan sosok-sosok tanpa gender yang melayang di angkasa, melambangkan kebebasan jiwa dan pencarian spiritual. Karya seninya dipamerkan di galeri-galeri terkemuka dan diakui secara luas. Kehidupan Gibran diwarnai oleh perjuangan pribadi dan pencarian spiritual yang tiada henti.
Meskipun meraih ketenaran, ia tetap memelihara kerendahan hati dan terus mencari makna yang lebih dalam. Ia adalah seorang sufi modern yang keyakinannya melampaui batasan agama formal, berfokus pada kesatuan jiwa, cinta universal, dan pencarian kebenaran sejati. Pada tanggal 10 April tahun 1931, Khalil Gibran meninggal dunia di New York City pada usia 48 tahun akibat sirosis hati dan TBC. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke tanah kelahirannya, disyari, dan dimakamkan di sebuah biara tua yang diubah menjadi museum yang didedikasikan untuk mengenang warisannya. Warisan Khalil Gibran jauh melampaui jumlah buku yang ia tulis atau lukisan yang ia hasilkan. Ia adalah seorang visioner yang berani menantang konvensi, seorang filsuf yang mencari kebenaran universal, dan seorang seniman yang mampu menangkap keindahan dan kesedihan dalam jiwa manusia. Karyanya terus menginspirasi, menghibur, dan memprovokasi pemikiran hingga hari ini, menjadikannya salah satu suara abadi dalam khazanah sastra dunia. Pesan-pesannya tentang cinta, kebebasan, persahabatan, dan pencarian diri tetap relevan dan menyentuh hati para pembaca di seluruh dunia, membuktikan bahwa Khalil Gibran adalah pujangga universal yang melampaui ruang dan waktu,